Oke bosku, dan ini adalah smartwatch Gojodok FB039 yang akan kita bahas pada video kali ini. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini bosku ya, berwarna hitam hampir di keseluruhan bagian. Di pojok kiri atas di sini ada lambang atau logo dari Gojodoknya. Di sini juga ada tulisan mereknya Gojodok. Untuk di tampilan tengahnya di sini ada contoh gambar unitnya, yaitu smartwatch FB039 yang akan kita bahas pada video kali ini. Untuk tampilannya seperti ini contoh gambar unitnya. Terus di tampilan dashboard samping sebelah kanan di sini ada keterangan warna yang kita ambil hitam. Di sini ada QR code. Di bagian atas sini dan bawah kosong. Terus di bagian sebelah kiri di sini ada beberapa keterangan fitur-fiturnya, dan di bagian belakang sini ada stiker seperti ini bosku. Di sini ada keterangan FB039 Black. Terus di sini ada QR code. Terus di sini ada spesifikasinya bosku. Produk model FB039, screen 1,39 HD, waterproof IP68. Nih di sini udah IP68, baterai 300 mAh. Terus di sini untuk Bluetoothnya sudah versi 5.2. Terus selanjutnya di sini using time 5-7 hari, lab test result. Nah ini kalau di full kita konekkan ke HP, kalau kita hanya pemakaian sehari-hari biasa lebih dari 10 hari bosku ya. Oke, di sini untuk smartwatch Gojodok FB039 saat video ini dibuat kita mendapatkan harga 237 ribuan bosku ya, beli di online shop. Harganya mungkin sewaktu saat bisa berubah, dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan smartwatch Gojodok FB039 ori 100% original, langsung saja beli di toko resminya bosku ya, Gojodok Shop Mall, bisa di Shopee, TikTok dan lain-lain. Oke, langsung saja di sini kita unboxing untuk mengecek kelengkapan isi paketnya bosku. Ini untuk pembukaan dashboardnya elegan banget bosku ya, dibuka seperti ini kayak HP Samsung seri S flagshipnya. Di sebelah sini kelihatan bosku ya unit smartwatchnya. Oke, langsung kita buka untuk mengecek kelengkapannya. Di sini yang pertama kita mendapatkan buku panduan penggunaan. Ini bahasanya bahasa Thailand, dan juga sebelahnya di sini bahasa Inggris bosku. Tapi tenang, walaupun di sini bahasa Inggris dan Thailand, kita nanti akan tutorialkan cara penggunaan dan setting smartwatchnya. Oke, selanjutnya di sini kita mendapatkan kabel chargernya bosku. Untuk kabel chargernya di sini ada logo speed atau logo kecepatan kayak gambar petir bosku ya. Oke, selanjutnya di sini ada strap untuk smartwatchnya. Kita ambil dulu bosku ya. Untuk strapnya seperti ini bosku ya, modelnya atau motifnya polos, untuk kelenturannya lembut, lentur, enak untuk digunakan sehari-hari bosku. Di sini juga ada lambang dari Gojodoknya bosku ya. Oke, yang terakhir di sini ada unit smartwatchnya, sambil kita beres-beres dulu bosku. Oke, dan ini adalah unit dari smartwatch Gojodok FB039. Untuk modelnya di sini bulat bosku ya, model jam tangan klasik. Di bagian depan sini atau di bagian layar kacanya di sini ada stiker, kita bisa copot saja untuk stikernya bosku. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk di bagian samping sebelah kanan smartwatchnya di sini ada tombol crown, bisa ditekan-tekan, bisa juga diputar. Di sini ada lubang mikrofon. Terus di sebelah sini ada tombol lagi bosku ya. Terus selanjutnya di bagian sebelah kiri di sini ada lubang speakernya bosku. Untuk tampilan bagian bawahnya seperti ini bosku ya. Di sebelah sini ada sensornya, di sini ada lubang pin untuk charger. Untuk di bagian sensor ini masih ada pelindungnya, kita copot lagi bosku ya, agar pembacaan sensornya itu lebih maksimal dan lebih presisi bosku. Oke, untuk menghidupkan smartwatch Gojodok FB039 pertama kali, kita tekan dan tahan di bagian tombol crown sebelah sini bosku. Kita tekan dan tahan kurang lebih sampai 5 hingga 10 detik hingga merek atau logo Gojodoknya muncul. Setelah itu di sini kita atur untuk bahasanya bosku ya. Kita scroll ke bawah, kita pilih bahasa Indonesia. Selanjutnya jika muncul QR code seperti ini, teman-teman bisa scan ya untuk download aplikasi. Untuk nama aplikasinya di sini sudah ada keterangannya, David, bisa download di Play Store ataupun App Store. Oke, kita geser ke kanan seperti ini bosku. Set. Nah, setelah kita geser ke kanan akan muncul keterangan info seperti ini bosku. Oke, jadi di sini setelah smartwatchnya menyala seperti ini bosku ya, langkah selanjutnya di sini kita download aplikasi. Untuk nama aplikasinya David. Untuk pengguna Android bisa download di Play Store, untuk pengguna Apple bisa download di App Store.
Buat teman-teman yang belum download, silahkan download dulu, dan buat yang sudah download silahkan dibuka aplikasinya. Sebelum membuka aplikasi, di sini kita aktifkan saja untuk Bluetooth yang ada di handphone kita masing-masing. Oke, langsung saja di sini kita buka aplikasinya setelah selesai mendownload. Dan seperti ini untuk tampilan awal saat pertama kali aplikasi kita hidupkan. Kita klik setuju dan lanjutkan. Selanjutnya jika muncul notif seperti ini, kita klik saat aplikasi digunakan. Terus kita klik izinkan. Selanjutnya kita pilih dulu perangkat tidak ditemukan atau lewati saja dulu bosku ya. Oke, di sini untuk profil teman-teman bisa isi dulu bosku ya, bisa ngasal ataupun bisa sesuai dengan profil kita dari jenis kelamin, ulang tahun, tinggi dan berat. Karena di sini untuk sebagai contoh kita biarkan seperti bawaannya aja, terus kita klik selesai. Jika muncul notif seperti ini kita klik izinkan. Selanjutnya di sini kita pilih menu yang di bagian sebelah sini bosku, kita klik. Nah, terus kita pilih di bagian tambahkan perangkat. Oke, jadi di sini untuk smartboard GoJodok FW039-nya sudah terbaca bosku ya. Ini di sini kita bisa lihat di bagian smartboardnya kodenya atau serinya FW039. Di sini FW039 kita klik untuk menghubungkannya dan kita tunggu sebentar. Oke, jika sudah muncul notif seperti ini bisa klik di smartboardnya atau langsung klik pasang di layar HP-nya. Kita klik pasang di bagian layar HP dan kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan muncul lagi menu seperti ini bosku ya, dan di tampilan smartboardnya juga sudah berubah. Di sini kita klik awal, terus selanjutnya jika muncul notif seperti ini kita klik sambungkan dan hubungkan. Jika misalnya tidak muncul notifnya, teman-teman bisa geser ya dari layar atas, scroll ke bawah seperti ini untuk melihat notifnya untuk menghubungkannya. Jika tidak muncul juga, teman-teman bisa hubungkan secara manual. Klik di bagian menu Bluetooth, terus klik di bagian Bluetooth GoJodok FW039. Kita klik dan tunggu sebentar. Jika muncul notif seperti ini kita klik izinkan, terus kita klik pasang. Nah, di sini smartboard dan HP-nya sudah terhubung otomatis. Oke, kita kembali dulu ke menu aplikasinya. Jadi di sini setelah terhubung, selain tampilan jamnya juga sudah mengikuti tampilan jam yang ada di HP. Di sini untuk jamnya sudah otomatis tersinkron dari jam HP langsung ke smartboardnya. Jadi tidak usah mengatur jamnya lagi karena jamnya di sini sudah tersinkron otomatis bosku ya, 20.29. Di sini di bagian smartboardnya juga 20.29. Oke bosku, jadi di sini selain jam smartboardnya terhubung otomatis dengan jam yang ada di HP, kita juga bisa langsung atur untuk tampilan jamnya. Kita pilih di bagian tampilan jam, terus kita pilih tonton galeri wajah. Kita tunggu sebentar. Jika sudah muncul di sini kita scroll ke bawah untuk memilih tampilan jam yang mana yang kita suka. Ada model gaya klasik, modern, activity, terus number, colorful dan funny. Banyak pilihannya. Untuk memilih salah satu menu, klik di bagian yang seperti tanda arah di bagian sebelah sini bosku ya. Kita klik di bagian colorful, kita tunggu sebentar hingga terbuka. Setelah terbuka di sini kita tinggal pilih tampilan jam mana yang kita suka. Kita tinggal pilih-pilih aja bosku. Contohnya kita akan ganti untuk tampilan jam yang model yang seperti ini bosku ya. Kita klik untuk yang ini. Di sini untuk nama tampilannya shimmer, terus selanjutnya kita klik menerapkan dan kita tunggu sebentar bosku. Prosesnya tidak lama bosku ya, kurang lebih 1 menit tergantung kecepatan internet kita juga sih bosku. Oke, di sini untuk pergantian tampilan jamnya sukses bosku ya. Oke, selanjutnya di sini untuk pengaturan yang lainnya yang ada di aplikasi Davi, teman-teman bisa ulik sendiri ya. Banyak pilihan atau banyak pengaturan lainnya. Oke, jadi di sini tadi kita sudah selesai bosku ya untuk pengaturan waktu jam dari smartboardnya, sudah menyesuaikan jam yang ada di HP. Selanjutnya di sini kita juga sudah berhasil mengubah tampilan jam dari smartboardnya. Selanjutnya di sini kita akan bahas lebih detail lagi bosku. Untuk bahan materialnya di sini menggunakan metal alloy bosku ya. Nah, di sini di bagian tampilan jam awal seperti ini, kalau kita geser layar dari atas ke bawah seperti ini, dia akan berubah menjadi seperti ini bosku ya. Di sini banyak pengaturan, kayak pengaturan cahaya di sini ada. Nah, untuk kembali setelah kita memilih beberapa menu, bisa geser dari layar kiri ke kanan seperti ini atau klik di bagian tombol yang ada di sebelah sini. Contohnya seperti ini bosku. Nah, ini untuk kembalinya kita klik sekali lagi bosku ya.
Terus untuk kembali bisa klik juga yang di bagian tombol yang ada di sebelah sini. Nah seperti ini bosku ya, klik sekali lagi untuk ke tampilan awal di smartboard-nya. Selanjutnya di sini kalau kita geser dari kanan ke kiri seperti ini, nah dia akan memunculkan favorit. Nah di sini kita bisa klik tambah, kita pilih mana yang ingin dimunculkan di favorit. Nah contohnya yang ini cuaca. Nah kita sudah selesai untuk menambahkan favorit, jadi kalau ingin melihat cuaca tinggal geser dari kanan ke kiri seperti ini bosku. Oke, selanjutnya di sini kalau kita geser dari atas ke bawah seperti ini, dia akan munculkan notif pesan yang masuk dari HP nanti bisa terbaca di smartboard-nya. Selanjutnya di sini ada tombol crown bosku ya, yang tadi sudah kita bahas sedikit. Tombol crown ini kita bisa klik bosku. Kalau kita klik sekali, dia akan mematikan layar. Kalau kita posisinya lagi berada di tampilan jam, nah kalau kita klik sekali lagi untuk menghidupkan, kita putar, nah ini untuk mengganti tampilan jamnya bosku. Bisa seperti ini bosku ya, tinggal pilih-pilih aja. Oke, selanjutnya di sini kalau kita tekan dan tahan seperti ini, kita juga bisa mengganti tampilan jam dari smartboard-nya bosku ya. Tentunya bawaan dari smartboard-nya banyak pilihannya juga kok. Di sini kita bisa atur langsung di bagian tampilan jam awal, atau nanti di bagian pengaturan juga kita bisa atur bosku ya. Nah, tinggal seperti ini aja. Terus selanjutnya untuk tombol yang ada di sini, saat kita berada di tampilan jam, nah kita klik, nanti kita akan ke lintasan latihan. Nah, di sini banyak pilihannya, sedang berjalan, berlari, bersepeda dan lain-lain. Banyak banget pilihannya bosku. Tinggal sesuaikan saja olahraga apa yang sedang kita ingin jalankan. Nah, kita kembali dulu. Selanjutnya di sini untuk membuka menu, kita geser layar dari kiri ke kanan seperti ini bosku. Saat berada di tampilan jamnya bosku ya. Kalau kita berada di dalam menu, untuk kembali kita bisa geser dari kiri ke kanan lagi seperti ini. Kita buka menunya. Untuk kembalinya kita juga bisa klik di bagian tombol yang ada di sebelah sini. Nah ini contohnya seperti ini bosku. Tuh, kita kembali lagi ke tampilan jam. Untuk membuka menu sepertinya di sini hanya ada satu pilihan, geser layar dari kiri ke kanan seperti ini bosku. Untuk di dalam menu smartboard-nya di sini banyak bosku ya, ada aktivitas, tidur, detak jantung, panggilan, latihan, catatan latihan, PP, SP02, menekankan, cuaca, selanjutnya ada pesan, rana, pemain atau musik. Selanjutnya di sini ada relaksasi, ada suara AI, ada timer, ada alarm, stopwatch, jam dunia, pelacakan siklus, temukan ponsel, kalkulator, permainan, dan pengaturan. Untuk di bagian permainan kita klik dulu bosku. Nah di sini ada berapa permainan? Ada 3 permainan bosku ya. Kita tes satu, yang ini coba bosku. Main. Oke, di sini kita tes untuk gamenya apakah bisa dimainin. Ready, kita coba tap di bagian layar go. Nah ini untuk gamenya lancar bosku ya, bisa digunakan. Oke, kita kembali dulu. Saat berada di menu game, kita kembalinya klik di bagian tombol yang ada di sebelah sini bosku ya. Nah seperti ini. Selanjutnya kita buka di bagian menu pengaturan smartboard-nya. Di bagian pengaturan menu smartboard-nya, yang pertama di sini ada menampilkan. Di bagian menu menampilkan, di sini ada kecerahan. Untuk mengatur kecerahan layar smartboard-nya, sayangnya belum ada otomatisnya bosku ya. Selanjutnya di sini ada tidur. Nah di bagian tidur ini, di sini kita bisa atur ya, smartboard-nya ingin menyala selama beberapa detik. Di sini kita atur sesuai keinginan kita, bisa 30, 25 sampai yang paling sedikit 5 detik bosku. Oke, selanjutnya di sini ada wajah. Di bagian wajah di sini kita bisa mengatur tampilan jam smartboard-nya yang ada pada bawaan smartboard-nya bosku ya. Di sini untuk tampilan bawaan smartboard-nya terbatas. Jadi kalau untuk mengaturnya lebih lengkap bisa di aplikasi David-nya bosku. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan menu. Di sini kita bisa mengatur untuk tampilan menunya, mau daftar, mau sarang madu, mau kotak, ataupun mau paralel. Di sini untuk tampilan menunya banyak sekali bosku ya. Ini ada banyak pilihannya pokoknya. Coba kita tes di bagian kotak aja. Nah, untuk di bagian kotak tampilan menunya seperti ini bosku ya. Tinggal disesuaikan aja sesuai keinginan atau sesuai selera kita. Selanjutnya di sini ada pergelangan. Nah, di sini untuk mengaktifkan fitur gerak cepatnya bosku. Jadi kalau smartboard ini tidak diaktifkan di bagian fitur pergelangan, saat tampilan jamnya mati seperti ini bosku, kalau kita angkat set, tidak menyala bosku. Coba kalau kita aktifkan ya.
Oke, di sini kita aktifkan untuk bagian pergelangan. Nah, kita kembali ke tampilan jamnya, terus kita matikan layarnya. Langsung saja di sini kita tes gerak cepatnya, bosku. Nah, jamnya menyala seperti ini ya. Jadi saat dipakai di pergelangan jam, terus kita hadapkan ke muka seperti ini, kita ingin melihat jamnya menyala otomatis, bosku. Itu fungsi dari pengaturan pergelangan, bosku ya. Selanjutnya di sini ada getar dan dering. Di bagian getar dan dering di sini kita bisa mengatur mode getar, terus intensitasnya juga kita bisa atur. Selanjutnya di sini ada DND. Untuk DND ini saya masih bingung fungsinya buat apa, bosku ya. Terus selanjutnya di sini ada mode daya rendah, bisa diaktifin kalau misalnya baterainya itu tinggal 30% ke bawah. Kalau baterainya itu masih banyak, terus kita juga bawa casanya, tidak perlu diaktifkan, bosku ya. Selanjutnya di sini ada telepon, kita bisa atur juga di bagian telepon, banyak pengaturannya, bosku ya, tinggal dipilih-pilih aja. Oke, selanjutnya di sini ada bahasa, kita bisa atur banyak pilihan bahasanya di sini, bosku ya. Kalau saya pribadi lebih suka menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya di sini ada pengaturan sistem. Nah, di bagian pengaturan sistem di sini ada mengulang kembali. Jadi di sini untuk mengulang kembali itu fungsinya untuk mematikan dan menyalakan smartwatch-nya. Selanjutnya di sini ada mematikan, fungsinya hanya untuk mematikan smartwatch-nya. Selanjutnya di sini ada mengatur ulang, bosku ya. Nah, di sini untuk reset pabrik smartwatch Gojodok FB039 di sini tempatnya. Oke, selanjutnya di sini ada di bagian tentang, di sini ada versi, kita bisa lihat versi dari smartwatch-nya. Selanjutnya di sini juga ada unduh aplikasi, tinggal di-scan aja atau langsung ke Play Store. Nama aplikasinya David untuk pengguna Android, App Store untuk pengguna iOS atau Apple. Oke, selanjutnya di sini untuk pemasangan strap smartwatch-nya cukup gampang, bosku ya. Untuk yang strap panjang kita pasang di bagian atas. Untuk bagian atas smartwatch-nya yang ada tombol crown-nya, bosku. Nah, seperti ini, bosku ya. Di sini ada lubang untuk nyantelin strapnya. Nah, terus kita tahan sedikit pakai kuku seperti ini, bosku ya. Kita masukkan di bagian lubang satunya lagi, bosku. Oke, jika kedua pengunci sudah masuk, di sini sudah benar-benar kuat, bosku ya. Selanjutnya kita pasang lagi yang di bagian pendeknya, kita pasang di bagian bawah yang ada di smartwatch-nya. Nah, di sini yang ada pin untuk ngecas bagian bawahnya, bosku ya. Kita tinggal lakukan ulang seperti tadi. Oke, bosku, di sini untuk pemasangannya selesai, bosku ya. Aslinya kalau kuku kita lebih panjang, untuk pemasangannya itu lebih gampang, bosku ya, karena kuku di sini pendek-pendek, jadi rada meleset-meleset sedikit. Yap, sampai di sini dulu video pembahasan dari smartwatch Gojodok FB039. Untuk full reviewnya dan pembahasan fitur-fitur yang lebih komplit, kita buatkan videonya terpisah, bosku ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan video kali ini gampang dimengerti untuk semua kalangan. Like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang nggak suka. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.